pasal 340 berarti 340 itu kan pembunuhan berencana ya, 338 itu pembunuhan dan dijuntukan tentang perlindungan anak ya. Kalau saya melihat dari ancaman maksimal pasal 340 itu kan 20 tahun penjara. Dan terkait masalah kekerasan atau terkait dugaan tidak pidana terhadap anak ya, anak di bawah umur. Nah itu kan terkait perlindungan terhadap anak gitu. Dan hal tersebut kan dicontohkan karena di sini kan almarhum ini kan masih di bawah umur ya, makanya dicontohkan perlindungan anak di bawah umur gitu. Kalau relevan nggak dengan pasal itu? Jadi sebenarnya dalam case ini kan tentunya kan pasal-pasal tersebut itu kan memang sudah diterapkan oleh pihak penyidik ya sebagai aparat penegak hukum yang menangani perkara ini. Nah, di mana tentunya dari hasil lidik ataupun penyidik penyelidikan dan ataupun penyidikan tentunya kan ditemukan fakta dan bukti apakah memang benar terpenuhi unsur pidananya sesuai dengan pasal-pasal yang dilaporkan, di mana ada apakah tidaknya indikasi tidak pidana pembunuhan berencana ataupun pembunuhan di mana korbannya di sini adalah anak di bawah umur. Dan tentunya dengan adanya penerapan pasal itu pun menurut saya sebagai seorang praktisi hukum sih cukup tepat ya, dan tentunya dari hakim sendiri harus selektif dan lebih teliti, hati-hati dalam memutus perkara ini. Dan tentunya kalau misalkan memang adanya indikasi kesengajaan, adanya niat jahat untuk menghilangkan nyawa seseorang apalagi anak di bawah umur, tentunya harus dimaksimalkan ancaman hukumannya terhadap si pelaku ini gitu. Karena seharusnya anak kecil itu kan harusnya dilindungi, bukan malah dihilangkan nyawanya seperti ini kan tidak ada kemanusiaan gitu. Sebagai seorang mungkin seseorang yang sudah dewasa seharusnya melihat namanya sosok anak kecil itu harus dilindungi itu, bukan malah disakiti apalagi sampai dihilangkan nyawa. Nah disitulah hakim harus memaksimalkan apa yang menjadi vonis atas ancaman itu, kalau menurut saya seperti itu. Kalau dengan pasal 340 pun juga menurut saya itu sudah tepat sih, itu kan itu maksimal ya, itu 20 tahun gitu. Di dalam peradilan itu kan bukan hukum formalnya lagi yang dikedepankan, tapi hukum materialnya. Apakah memang benar si terdakwa ini benar-benar ada mens rea atau niat jahatnya untuk menghabisi nyawa si anak ini atau tidaknya. Nah disitulah ada pembuktian secara materialnya. Jadi pada saat nanti sudah melewati tahapan-tahapan hukum acara dalam persidangan itu nanti akan ditemukan fakta atau kebenaran materialnya. Nah disitulah hakim ataupun jaksa bisa menyimpulkan apakah memang benar si pelaku ini memang dia sengaja ingin menghilangkan nyawa si anak ini atau tidak. Nah dari situlah nanti si hakim ini akan memutuskan perkara tersebut apakah memang si pelaku ini bersalah atau tidaknya. Jadi nanti kan melewati tahapan hukum acara di situ. Jadi untuk mengungkap suatu fakta kebenaran, tentunya kan ada bukti-bukti yang mendukung ya gitu. Kalau misalkan ada CCTV, tentunya aparat penegak hukum mungkin sebelum diserahkan ke jaksa atau diadili, tentunya kan dalam penyidikan itu kan pasti akan bunyikan ini apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Itu kan nanti bisa dilihat dari bahasa tubuh setelah dibuka dari rekaman CCTV gitu. Dan tentunya juga bisa ahli pidana atau ahli lainnya yang mungkin untuk membuat terang permasalahan ini gitu. Dan tentunya seorang tersangka ataupun terdakwa memang bebas memberikan keterangan, bahkan dia bohong pun juga dijamin sama undang-undang di dalam pasal 52 KUHP. Seorang tersangka terdakwa dia bebas memberikan keterangan, tugas penyidik itu membuktikannya gitu. Nah mau dia bohong atau apa ya itu kan memang undang-undang udah menjamin. Nah tentunya aparat penegak hukum dia pun juga ya dia akan cerdas kok gitu menyikapi
sebuah permasalahan, tidak mungkin dia meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan atau penyidikan ke status tersangka, bahkan sampai di terbahkan ke kejaksaan, bahkan sampai diadili di peradilan kalau tidak ada bukti yang cukup. Menurut saya sih gini, kalau dari ahli ya, mungkin dari ahli pidana itu, kalau menurut saya sih sudah cukup dengan apa yang menjadi bukti-bukti permulaannya, atau mungkin keterangan-keterangan dari saksi-saksi korban, dari pihak keluarga korban dan ataupun si terlapor itu. Mungkin penyidik ini bisa mengundang ahli untuk menguatkan permasalahan ini agar menjadi